Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 10. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-6 ya. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kenapa mereka dibenci Daud? Karena mereka melakukan sebuah perbuatan, yaitu mempermalukan pegawai Daud yang datang dengan tujuan yang mulia, menyampaikan ungkapan bela sungkawa ya. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang-orang Aram, Bet Rehob, dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari raja negeri Maakas 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. Hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan dengan tema bahaya asumsi. Asumsi adalah sesuatu sudut pandang yang salah. Asumsi adalah selalu melebih-lebihkan apa yang sedang dialami dengan sudut pandang yang negatif. Kalau kita melihat di sini, sesungguhnya Daud hendak menunjukkan persahabatan. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-8 ya, Daud telah mengalami kemenangan. Orang-orang yang memusuhinya dia kalahkan. Tetapi ada Tou Raja Hamat ya, yang membela dia, yang mau bersahabat dengan dia. Dia berikan kemenangan, yaitu apa? Tidak diperangi, diberikan kedamaian, bukan kekalahan. Tetapi menjadi hal yang sangat nahas ya. Anak dari Raja Nahas, yaitu Hanun, itu melakukan sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Ia mempermalukan pegawai Daud. Akhirnya Daud tidak membalas Hanun. Daud hanya berkata kepada pegawainya yang dipermalukan, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh kembali. Daud tidak memiliki respon yang salah. Daud juga tidak menyerang kota Bani Amon, tetapi justru Bani Amon yang menyewa tentara bayaran dan akhirnya berperang melawan orang-orang Israel. Kalau kita melihat poin dari cerita ini, maka kita akan melihat semua kesimpulan akhir cerita ini berakhir dengan kekalahan dari Bani Amon. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa asumsi itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara, akan memberikan kerugian yang sangat dalam. Kalau kita melihat di hari-hari ini, maka kita suka untuk berasumsi. Terkadang ya, dalam media sosial kita berasumsi dengan pandangan, tanggapan dari orang, maka kita memiliki asumsi. Terkadang juga ini bisa saja terjadi di rumah kita. Kita mulai memiliki rasa curiga yang berlebihan. Orang-orang yang datang, kita berpikir orang-orang itu akan membawa malapetaka. Apakah dia penipu ya? Ada orang sekarang kan yang pura-pura jadi petugas ini, memperbaiki ini, ternyata penipu ya. Tetapi menarik sekali bahwa tidak semua orang yang datang ke rumah kita itu adalah penipu, bukan? Ya. Tidak semua orang yang datang ke rumah kita itu adalah pembawa malapetaka, bukan? Ya. Ini penting sehingga kita tidak menaruh curiga yang berlebihan. Nah, anak Nahas yaitu Hanun itu menaruh curiga yang berlebihan terhadap Daud. Ungkapan bela sungkawa, tanda persahabatan, karena curiga yang berlebihan direspon dengan salah. Akhirnya Hanun mengalami kerugian demi kerugian. Ia harus menyewa tentara bayaran yang toh akhirnya juga tidak mampu membantu dia. Bahkan karena itu dia rugi 2 kali. Rugi membayar tentara bayaran dan rugi karena dia kalah perang. Prajuritnya banyak yang mati. Jadi ini menjadikan kita sebuah hal yang penting untuk kita mengerti bahwa mari hidup ini jangan suka berasumsi. Milikilah sikap yang benar. Milikilah ketaatan. Milikilah kepekaan akan tuntunan Roh Kudus. Berbicara tentang kepekaan dan tuntunan Roh Kudus, saya punya kisah yang sangat indah. Ketika saya masih tinggal dengan orang tua di gereja yang ada di Panakukang, maka suatu waktu pintu terbuka dan masuklah orang yang kami tidak kenal sama sekali. Dan orang ini membawa mobil yang cukup elit ya, mobil baru. Kami lihat dia putih. Dia minta ketemu dengan Bapak Pendeta. Akhirnya Bapak saya datang bertemu dan dia minta untuk didoakan mobilnya. Dia berkata, tolong Pak, saya baru beli mobil ini berkat Tuhan, saya minta untuk Bapak Pendeta doakan. Dan setelah kita doakan,
bercerita dengan beliau dan dia pun mengatakan, saya ini sudah keliling beberapa gereja di hari ini di Makassar, tetapi ada gereja yang pintunya tertutup, ada yang pagarnya digembok, ada yang pintunya terbuka, pagarnya tidak digembok, tapi pendetanya tidak ada di tempat. Barangkali Pak Pendeta karena bukan hari Minggu ya, makanya tidak ada pendeta di gereja. Tapi saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Pak Pendeta di sini saat ini, dan dia memberikan berkat. Saat itu nominalnya saya kasih tahu saja itu sekitar 10 juta. Ketika orang itu pulang, kita berterima kasih. Ayah saya langsung ganggu, Andi, ini pertama kali ada orang yang kasih seperti ini ketika papi mendoakan mobil. Saya pun mulai berpikir seperti ini dalam hati saya. Seandainya kami menolak orang itu, seandainya orang yang membukakan pintu pagar itu berkata, Pak Pendeta lagi berdoa, tidak bisa diganggu, Pak Pendeta lagi keluar, kata Pak Pendeta, saya menyadari itu bisa saja adalah sebuah hal yang salah. Karena kita menolak pelayanan dan kita menolak berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini miliki asumsi yang benar. Saya juga pernah mengalami sebuah masa di mana kami ditolak ketika kami melayani, dan saya sama sekali tidak efektif dalam pelayanan itu. Apa yang saya sampaikan itu sangat tidak efektif. Saya mengingat kembali Tuhan Yesus pernah ditolak di Nazaret, dan ia tidak melakukan satu mujizat pun di kampung halamannya itu. Jadi saya percaya hidup ini berbicara tentang bagaimana kita sanggup, bagaimana kita mampu memiliki kepekaan untuk menerima orang yang datang di dalam kehidupan kita. Jangan cepat berasumsi yang salah. Jangan kita cepat menaruh curiga yang berlebihan. Miliki kepekaan. Belum tentu mereka pembawa malapetaka. Bisa saja mereka pembawa berkat Tuhan. Bukan semua orang yang datang ke rumah kita membawa virus corona. Mungkin saja mereka membawa sembako karena corona. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita mengerti. Jangan sampai hidup kita memiliki asumsi. Jangan sampai hidup kita menaruh curiga yang berlebihan. Sehingga hidup kita selalu dapat menjadi berkat dan selalu dapat diberkati di dalam Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menjadi berkat. Saya percaya apapun yang kita sedang hadapi saat ini, miliki kepekaan akan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa membedakan ini penipu atau ini orang yang sedang mau memberkati hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Saya mau menyanyikan satu pujian. Saya percaya hidup kita selalu minta pimpinan Roh Kudus untuk kita selalu berada di dalam rencananya yang indah, dalam pertolongannya yang ajaib. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpamu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari kita berdoa. Kami sambut hari baru ini. Kami percaya ada pertolongan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk memiliki kepekaan yang benar, sehingga kami tidak selalu berasumsi. Kami selalu memiliki respon yang benar, sehingga kami dapat melihat pertolongan Tuhan, pemakaian Tuhan. Tuhan dapat memberikan kami pelayanan yang indah. Tuhan dapat menjadikan kami berkat dan hidup kami diberkati. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sambut hari baru ini. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengar tayangan video ini yang sakit. Hamba berdoa Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang lemah, hamba berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang mengalami masalah, persoalan, kami percaya hari ini pertolongan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Kami memiliki respon yang benar. Kami tidak berasumsi. Kami percaya hidup kami akan terus berada dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Kamu. Kami sambut hari baru ini dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Immanuel, God with us. Tuhan menyertai.